Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrulillah la ni'matillah. Kembali di pagi yang mulia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis yang mulia, ruku dan sujud di hadapan Allah, dan juga mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Maka tidak ada kalimat yang lebih indah untuk kita sampaikan kepada Allah kecuali kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang siapapun mencontoh, meniru perilaku beliau, baik itu perbuatan maupun ucapan beliau, pasti akan menjadi mulia. Apalagi mengikuti akhlaknya Rasulullah. Apa itu akhlaknya Rasulullah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Karenanya ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu sejatinya seperti kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim itu sama saja kita sedang face to face, sedang bersilaturahim dengan Rasulullah yang melihat langsung pribadi mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an. Maka siapapun mengikuti apa yang diarahkan Quran itu sejatinya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajiban kita adalah belajar terus-menerus Al-Qur'an. Jangan pernah bosan. Jangan juga punya alasan, sudah sepuh ngapain belajar Al-Quran. Meskipun itu belajar abatasan, belajar membaca Al-Quran. Jadi mindset kita terhadap Al-Quran itu harusnya seperti orang yang lari maraton. Jadi kalau orang lari maraton itu kan biasanya awalnya santai-santai. Barangkali ya seperti kita, dengan Al-Quran masih santai-santai. Tapi ketika orang lari maraton itu menjelang finish, gak ada yang larinya itu masih santai-santai, pasti larinya sprint. Beda dengan orang yang lari jarak pendek, dari awal memang sudah banter. Tapi orang yang lari maraton tadi, untuk menjelang finish harusnya berusaha secepat mungkin. Nah, termasuk kita, barangkali kemarin masih santai-santai, yang belum bisa baca Quran juga masih santai. Maka hendaknya kita usia mulai nambah,
menjelang finish kita harus lebih sprint lagi terhadap Al-Quran. Cari guru, cari majelis-majelis Quran untuk belajar, meskipun hanya tadi batasan. Makanya saya gelorakan di mana-mana di masjid-masjid untuk adanya majelis-majelis Quran, membaca, belajar dari awal. Alhamdulillah di masjid-masjid sudah banyak majelis-majelis untuk belajar Quran yang sepuh-sepuh, untuk sprint tadi. Jadi larinya kita biar cepat, biar bandar. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan motivasi yang nggak kurang terhadap kita, luar biasa. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran, ahlullah. Keluarga Quran, ahli Quran itu adalah keluarganya Allah. Jadi diakui kita sebagai keluarganya Allah kalau kita dekat dengan Quran. Ahli Quran itu apa? Kata para ulama, ahlul Quran minimal kita itu adalah man talabul Quran. Orang yang belajar Quran, meskipun baru iqra, baru jilid 1 abatasan, kemudian malaikat Israel datang menjemput kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah distempel, distatuskan oleh Rasulullah min ahlil Quran. Padahal lu bisa membaca Quran, baru belajar abatasan. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan hasil akhir, tapi prosesnya kita menuju itu. Makanya sekali lagi yang dibutuhkan kita itu adalah sprintnya kita terhadap Quran. Kita datangi majelis-majelis untuk belajar Quran betul. Karena Quran itu syafaat. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata baginda Rasulullah SAW, bacalah Quran fa innahu, karena sesungguhnya Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan membawa pertolongan bagi yang membacanya. Makanya alhamdulillah kok kita meskipun barangkali belum bisa baca Quran, tapi paling tidak tiap hari kita sudah membaca suratul Fatihah, bagian dari Quran. Karena apa? Setiap hari kita sholat, di dalam sholat pasti membaca Al-Quran, minimal surat Al-Fatihah. Itu sudah ya minimalnya kita. Minimalnya kita itu baca surat Al-Fatihah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Di ayat berikutnya masih ada munasabah atau kaitan nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang ayat sebelumnya kemarin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan untuk menegakkan qisas. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ketika hendak ada tanda-tanda kematian, maka juga diwajibkan kita untuk berwasiat agar tirkah atau tinggalan kita, warisan kita tidak menjadi konflik di belakang hari. Kemudian juga Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan juga dengan kewajiban yang tertulis di dalam kitab apa? Asyam, berpuasa. Dan alhamdulillah kita dipertemukan, dijumpakan dengan bulan Ramadan tahun ini yang kita mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita mampu untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun, harapannya bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan ayatnya, puasa yang seperti apa dan bagaimana serta kapan dilakukan. Maka kemudian Quran menjelaskan ayyamum ma'dudah, yaitu hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, yang dimaksudkan adalah
hari di bulan suci Ramadan. Tidak semua hari itu kita diwajibkan untuk puasa yang hukumnya wajib. Kalau di bulan lain ada puasa, tapi puasanya sifatnya sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Yaumul Arafah, ada puasa macam-macam. Itu puasa yang sifatnya adalah sunnah. Tapi puasa yang wajib adalah ayyam ma'dudah, fi syahri Ramadan, yang dimaksud adalah hari-hari di bulan suci Ramadan. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 atau 30. Yang patokannya adalah sebagaimana Quran mengatakan bahwasanya faman kana min sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalau dalam Al-Qur'an bahasanya faman syahida minkum syahra falyasum. Ini menjadi patokan ukuran kita di dalam memulai melaksanakan ibadah puasa. Kalau dalam bahasanya Quran, faman, dan barang siapa syahida, yang menyaksikan, minkum, dari sebagian kalian. Kalau ada sebagian kita yang sudah syahidah menyaksikan asyhara, yaitu bulan, falyasum, maka berpuasa. Kalau dalam bahasa hadis adalah sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kalian ketika sudah melihat bulan, dan berbukalah atau berhari rayalah juga karena patokannya telah melihat bulan. Nah, ini kemudian di dalam pemaknaan ada yang memahami bahwa ru'yatul hilal ay ru'yatu bi'ain. Jadi melihat bulan ya dengan melihat dengan pakai mata kepala kita sendiri. Jadi bisa melihat sendiri atau paling tidak dibantu dengan alat. Ini tafsir yang pertama. Atau bi khabari man syahida. Atau kita mendapatkan kabar dari orang yang telah menyaksikan. Nah, ini keumumannya kita biasanya puasanya karena mendapatkan berita dari orang lain yang sudah melihat bulan. Atau yang ketiga, ar-ru'yah bil 'ain. Jadi melihat bulan, menyaksikan bulan, maknanya adalah melihat, menyaksikan dengan ilmu yang kita kenal dengan ilmu hisab, dengan ilmu perhitungan atau ilmu falak, ilmu astronomi yang bisa menentukan kapan ini bulan telah muncul atau tidak. Maka dari dua pendekatan keilmuan ini, para ulama memberikan status hukum sah karena semuanya didasarkan kepada pemahaman keilmuan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Makanya untuk tahun ini ada yang memulainya duluan, hari Rabu kemarin sudah puasa karena patokannya adalah dengan ilmu hisab, dengan ilmu perhitungan. Yang lain dengan ilmu ru'yatul hilal. Kalau belum melihat bulan, ya fa'amilul iddah, disempurnakan bilangannya sampai dengan genap 30 hari. Ini patokan keilmuan di dalam Quran maupun hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan secara teknis kemudian Allah menjelaskan faman kana minkum, dan barang siapa minkum dari kalian maridan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, ini yang
secara sharih khusus disebutkan oleh Allah mendapatkan rukhsah, keringanan hukum di dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi yang disebutkan secara sharih dalam Quran adalah satu, dapat rukhsah sebabnya adalah karena maridun, sakit. Nah, sakit ini apakah semua yang disebut sakit atau penyakit bisa mendapatkan rukhsah? Jangan-jangan hanya karena sakit panu kemudian alasan gak puasa. Ini kan sakit juga. Lalu sakit yang bagaimana? Kalau semua makna sakit kemudian dijadikan sebagai alasan rukhsah, nah ini bisa bahaya. Makanya belajar Quran itu harus ada sanad keilmuannya dari para ulama. Sebab apa? Kalau hanya belajar sendiri memaknai maridun saja, barang siapa yang dalam keadaan sakit, nah sakit ini kemudian bisa dijadikan alasan, ini kan saya sakit apa? Sakit panu, sehingga nggak puasa. Makanya makna sakit ini para ulama menjelaskan bahwa sakit yang dapat menghalangi kita atau sesuatu penyakit yang dengan sakit itu akan tambah bahaya atau tambah sakitnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ini yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Tidak semua jenis penyakit mendapatkan rukhsah. Jadi sekali lagi makna daripada faman kana minkum maridun, dan barang siapa di antara kalian itu maridun, sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan tambah parahnya penyakit kita ketika kita melakukan ibadah puasa. Tapi kalau sakit itu di bawah puasa nggak ada masalah. Bahkan mungkin dengan puasa kita malah tambah sehat, ya malah tambah bagus. Sejatinya puasa itu bisa menjadi terapi kita. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu sejatinya ya bagian dari terapi pengobatan kita, zahiran wa batinan, baik penyakit zahir maupun penyakit hati. Maka sekali lagi di dalam mempelajari Al-Quran, kenapa kita harus talaki dan harus ada sanad guru yang musalsal menyambung? Karena pentingnya ini, kalau tanpa guru memaknai maridun saja, ya asal pokoknya sakit bisa mendapatkan rukhsah. Nah, ini jadi repot. Atau yang kedua, orang yang mendapatkan rukhsah dalam puasa au ala safarin, atau orang yang dalam keadaan safar, bepergian. Nah, ini pun harus dijelaskan dengan pemaknaan Kanjeng Nabi dan pemaknaan para ulama. Sebab kalau makna safarin asal safar, ibu-ibu ke pasar itu juga safar, bepergian keluar dari rumah. Bapak-bapak yang kerja keluar dari rumah ke kantor atau ke tempat kerjanya juga safar. Makanya safar yang bagaimana yang kemudian mendapatkan bagian rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan diskon puasa ini. Makanya para ulama kemudian menjelaskan safar yang menjadikan kita ini payah di dalam menjalankan puasa. Nah, kalau safarnya kita meskipun ke Jakarta, meskipun kita ke Mekah misalnya atau kemana saja yang secara jarak itu jauh, tapi hanya duduk di pesawatnya juga pakai AC nyaman, itu sejatinya meskipun dalam ukuran safar dalam fikih itu sudah boleh, itu janjinya ya rapantes kita mengambil alasan safar tadi untuk menjadikan dapat diskon tidak puasa. Makanya dalam makna ini para ulama
terus berkembang di dalam memaknainya. Kalau dulu belum ada kendaraan yang nyaman, gak ada pesawat, ya perjalanan 85 km saja itu bisa mendapatkan diskon rukhsah untuk tidak puasa karena safar. Karena dulu ya paling jalan kaki atau naik kuda, yang pasti ukuran 85 km pun sudah payah. Nah sementara zaman kita mau ke Amerika, mau kemana saja dengan pesawat nyaman, AC-an, bisa tidur. Ya sebetulnya nggak ada problem yang menyusahkan kita. Tapi kalau ukurannya fikih ya dapat diskon tadi karena sama. Jadi sekali lagi makna au ala safarin atau orang yang dalam perjalanan itu barangkali dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Jadi pantas enggak toh saya mendapatkan rukhsah. Jadi kalau makna safar secara umum tadi bahwa ibu-ibu ke pasar saja sudah safar, kita pergi ke kantor saja sudah safar. Maka dikembalikan pada, kalau dalam bahasa ulumul fiqihnya adalah ilatul hukmi. Jadi ilat atau sesuatu yang menyebabkan ada hukum, yaitu apa? Adalah masyaqqah, sesuatu yang berat. Karena apa? Di ayat nanti yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena Gusti Allah niku janjane boten pengin ngebot-ngeboti kita. Gusti Allah pengennya memberikan kemudahan kepada kita. Maka berat dan mudahnya kita, sekali lagi kita bisa mengukur diri. Makanya kita harus punya ilmu tolak ukur. Kira-kira pantas enggak sih saya untuk mokah, untuk berbuka, untuk tidak puasa hanya karena kita perjalanan ke Jakarta, meskipun hanya melakukan dengan pesawat. Nah kalau jalan darat barangkali agak lama, agak payah, apalagi nyetir sendiri misalnya, nah, itu sekali lagi dikembalikan kepada perasaan hati, kira-kira kita memberatkan atau kalau secara fikihnya ya sudah dapat 85 km sudah dapat diskon rukhsah untuk tidak puasa. Tapi apakah pantas kita? Makanya tadi ailatul hukmi adalah al-masyaqqah. Jadi rasa beratnya kita. Maka dari hal ini au ala safarin, seperti misalnya saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai sopir misalnya, driver yang tiap hari muter-muter ngukuri jalan, yang dalam safar terus ya tadi. Meskipun safarnya itu dalam kota karena muter-muter terus, tapi sejatinya muternya driver itu kan kalau diukur barangkali tiap hari itu bisa bolak-balik Semarang Jakarta, Semarang Jakarta. Tapi kalau dilihat dari tadi kan muternya di kota tol, nggak ada 85 km secara jarak. Tapi kalau diukur dari speedometer, ya lebih dari 85 km. Maka sekali lagi di antara ilatul hukmi itu ada yang namanya al-masyaqqah, rasa berat. Maka kalau dari masyaqqah ini barangkali ya seperti driver yang tiap hari safar terus meskipun dalam kota muter-muter merasa berat. Ya dalam hukum ini bisa mendapatkan yang namanya rukhsah keringanan yang boleh tidak berpuasa, tetapi apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka gantinya adalah berpuasa di hari yang lain. Nah kalau di hari yang lain, di bulan yang lain pun sama jenenge kerjaannya driver, tiap hari di bulan Ramadan dia nyetir, di lain bulan Ramadan dia nyetir. Ya barangkali kalau yang semacam ini pas kalau ambil libur berarti bisa diganti puasanya pas
pas libur, pas tidak nyetir. Tapi kalau driver misalnya tetap berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Kalau berpuasa meskipun dalam keadaan panas, nyetir di jalan, berpuasa itu lebih baik. Karena akan menunjukkan bahwa dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, butuhnya kenapa kita di dalam belajar Al-Quran itu harus digurukan, harus ada sanad keilmuannya. Ya butuhnya tadi, kalau kita memahami sendiri dengan apa adanya yang tertera di dalam Al-Quran, bahkan hanya dengan mengandalkan terjemah, takutnya tadi Allah mengatakan bahwasanya pemangkana minkum maridan aw ala safarin, kemudian alasannya ditanya kenapa enggak puasa, saya lagi sholat, lagi sakit. Sakitnya apa? Sakit panuh. Loh kok enggak puasa? Iya saya lagi safar. Safar kemana? Safar ke pasar. Nah ini namanya enggak pas. Jadi makna maridan aw ala safarin, sakit dan dalam perjalanan itu dalam ukuran yang ditentukan oleh para ulama, ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ujung daripada itu adalah al-masyaqqah, ada masyaqqah, ada rasa berat, susah yang dilakukan, sehingga inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ketika terbentur dengan sesuatu yang berat, langsung dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip hukumnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiqunahu yang berat untuk menjalankannya, fidyatun ta'am miskin, maka kemudian Allah pun memberikan jalan keluar bagi orang yang memang berat untuk puasa. Ya berat, barangkali aktivitas kesehariannya di proyek, di mana saja yang secara fisik membutuhkan tenaga yang besar, yang ketika kita berpuasa itu berat, yutiqunahu, maka gantinya adalah fidyatun ta'am miskin, membayar fidyah bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu susah untuk diharapkan sembuh, atau orang tua yang sudah susah untuk melakukan puasa karena fisiknya, maka syariat memberikan jalan keluar. Ya sudah, kalau memang tidak mampu, gantilah puasa itu dengan fidyatun ta'am miskin, membayar fidyah 1 hari itu 6 mud, atau ya disempurnakan jadi 1 kilo, diberikan kepada fakir miskin, diberikan orang yang tidak mampu. Nah, ini fidyah. Ketika kita betul-betul terbentur dengan tidak mampunya melaksanakan ibadah puasa. Jadi sekali lagi, Quran syariat itu betul-betul syariat yang objektif, syariat yang rasional, syariat yang manusiawi. Tidak semua kemudian dikebiah-biah pokoknya harus puasa, kalau nggak puasa dosa. Nggak seperti itu. Kalau kita mampu, ya diberikan taklif hukum, kewajiban hukum, ya puasa. Sebagai konsekuensi kita, rasa syukur dan matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidup, diberikan kesempatan, diberikan sehat. Ya hidup kita, sehat kita, sempat kita gunakan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janjane poso niku bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau ini makna puasa yang minimalis. Jadi makna fikih di dalam menjelaskan memaknai puasa itu pokoknya
dari mulai fajar sampai tenggelamnya matahari, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, itu sudah cukup. Ini makna minimalis fikih. Tapi sejatinya makna hakiki di dalam puasa itu, kalau dalam bahasa Jawa itu mosoni, nirakati. Jadi puasa itu maknanya adalah mempuasai atau mentirakati. Jadi bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, tapi kita ini puasanya nirakati nopo, mempuasai nopo. Kalau kita puasanya itu dengan makna bahasa Jawa itu saya kira lebih mendalam, sebagaimana makna-makna yang sejalan dengan makna dalam pemahaman tasawuf, bahkan pemahaman yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makna yang lebih dalam. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang fala rofasa wala yajhal, jangan rofas. Rofas itu ngomong yang tidak baik, ngomong yang menimbulkan syahwat, ngomong yang menjadikan orang lain itu tersinggung. Wala yajhal, dan juga jangan berperilaku bodoh. Ini kan artinya puasanya kita mosoni, mentirakati agar diri kita ini menjadi pribadi yang berlian, pribadi yang disenangi oleh banyak orang, sehingga harus dilatih mosoni diri kita, mempuasani lisan kita. Artinya apa? Nirakati lisannya kita, mulut kita itu ditirakati. Tirakat itu kan artinya orang yang ya tirakat. Tirakat itu apa berarti? Latihan dengan kesungguhan. Jadi betul-betul nirakati. Susah lah. Kita bersusah-susah dan diri kita. Jadi tirakat, nggak makan, nggak minum, menjaga lisan, itu kan betul-betul tirakat. Tirakat nggak ngomong, tirakat nggak melihat yang tidak baik, itu luar biasa. Jadi kalau kita puasanya sudah dalam level nirakati lisan, nirakati mata kita, nirakati perbuatan kita, dandani, insya Allah keluar dari Ramadan akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih indah, yang lebih sopan mulutnya, perbuatannya lebih baik, lebih punya nilai manfaat terhadap orang lain. Nah, ini sekali lagi adalah makna daripada puasa kita, tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tetapi lebih kepada nirakati semua daripada tubuh kita, nirakati keluarga kita, nirakati anak kita, barangkali juga bisa nirakati bangsa kita yang sedang sakit ini. Kalau ditirakati bareng-bareng, artinya nirakati ya ketika kita melihat bangsa kita seperti sekarang ini, mudah-mudahan dengan puasanya kita sing korupsi yo mandek misalnya, yang berbuat merusak dia berhenti. Dan ini adalah kekuatan kita sejatinya, apalagi di bulan suci Ramadan, karena kita sejatinya punya senjata yang namanya ad-du'a. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa man lam yastati fa bi lisanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi. Jadi ketika kalian melihat kemungkaran, ketidakberesan, kezaliman, maka rubahlah dengan tanganmu. Yang dimaksud adalah dengan kekuatanmu. Kalau kita punya kekuasaan. Kalau kita nggak bisa, maka fabilisani, dengan lisan, dengan doa kita, atau dengan fabil qalbi, dengan doa yang dalam hati betul tawajuh ilallah. Ya Allah, mudah-mudahan negara kita semakin tambah baik, semakin tambah makmur dan sebagainya dalam hati. Makanya dalam pemahaman
Tasawuf itu pemaknaannya justru dibalik. Yang utama itu fabil qalbi, dengan doa yang tawajjuh ilallah dalam hati. Karena doa yang tawajjuh ilallah, yang dalam keadaan kita ini bersih, apalagi dalam keadaan puasa nirakati tadi, maka doa kita langsung tembus ke langit, dijabah oleh Allah SWT. Andai kata itu dilakukan seluruh muslimin yang puasa pada tahun ini dengan tawajjuh ilallah, insya Allah tambah beres, tambah baik, tambah makmur negara kita. Amin Allahumma amin. Itu namanya muasoni, tirakati dengan apa yang kita bisa. Minimal kalau kita ini mentirakati tadi apa yang kita bisa dengan doa, kita sendiri itu dijaga dari perilaku-perilaku yang merusak, dari perilaku-perilaku yang merugikan orang lain, yang merugikan bangsa dan negara kita. Dan paling tidak kita bisa menjaga diri dari sifat-sifat kezaliman. Sekali lagi, ini adalah momentum puasa dan dani sekabian. Jadi membuat mereka free kembali, syukur-syukur, atau paling tidak kita ini mendiagnosa apa yang ada di dalam hati kita. Penyakit-penyakit hati kita diagnosa dalam puasa. Ya Allah, jadikanlah hati ini semakin baik, hilangkan penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit malas dan lain sebagainya. Itu kita diagnosa dengan puasa. Maka insya Allah keluar daripada Ramadan, selesai kita menjalankan ibadah puasa, akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi syariat itu tetap memberikan peluang bagi orang yang tidak bisa melakukan aktivitas puasa pun ada solusi jalan keluarnya, yaitu dengan cara apa? Fidyatun tu'am miskin, memberikan fidyah kepada orang miskin. Jadi tetap kita meskipun gak puasa punya kontribusi kepada orang lain. Fidyah itu kan artinya memberikan solusi ekonomi terhadap orang lain ketika kita gak bisa puasa. Kita berbagi kepada orang lain, minimal memberikan beras penghidupan 1 hari untuk orang miskin. Jadi kan sudah solusi ekonomi yang luar biasa. Nah, sementara kita kadang-kadang sudah nggak puasa, masih guya-guyu sana kesini, fidyah saja nggak dikeluarkan. Andai kata semua orang yang nggak puasa itu mengeluarkan fidyah, sudah berapa beras kita kumpulkan, sudah berapa solusi ekonomi kita dapatkan. Itu kalau misalnya yang muslim yang tidak puasa mengeluarkan beras, itu sudah solusi ekonomi yang luar biasa. MBG jalan lancar lah ya. Nah, sekarang MBG aja sudah gak ada uangnya, malah minta sama rakyatnya. Ini kan problem. Janjiannya andai kata orang yang gak puasa tarikin suruh fidyah saja. Masalah nanti diterima atau enggak, pokoknya nggak puasa fidyah. Itu kan sekali lagi jadi solusi ekonomi yang luar biasa. Jadi sekali lagi syariat itu problem solusi. Syariat itu adalah pengurai masalah. Jadi kalau kita sehat, ya pengurai masalahnya adalah dengan puasa. Kamu diberikan kesehatan oleh Allah, kamu ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan ruhaniyahnya oleh Allah. Ini kan problem solving. Hatinya disehatkan oleh Allah. Itu kan problem solving. Jadi pengurai masalah. Jadi sejatinya karena problem hidup kita itu karena hati kita ini yang lagi problem. Jadi hati kita ini kan seperti ginjal yang menyerap. Kalau ginjal menyerap darah supaya darah kemudian bersih terus. Nah, hati menyerap dari apapun yang masuk kepada kita. Nah, kalau kita hatinya nggak punya saringan,
nggak punya filter, karena nggak punya ilmu, nggak punya iman, nggak punya filter, ya jebol. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Karena apa? Karena nggak punya filter, nggak punya ukuran barometer. Makanya barometer Quran itu kan selalu memberikan barometer untuk memberikan logika berpikir yang benar. Misalnya Quran mengatakan dalam mengukur kebaikan, seringkali kan kita mengukur kebaikan, oh itu suka membantu, dia orang baik. Oh dia ini memberikan pekerjaan, oh dia orang baik. Padahal kalau ukuran barometer Quran, orang baik itu diukur dari ada nggak iman di dalam hatinya. Jadi ukuran pertama itu iman, baru hubungan sosial kita, baru hubungan sosial kita. Jadi sekali lagi Quran itu memberikan logika ukuran berpikir agar filter hati kita ini benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi kata Quran, kebaikan itu bukan hanya menghadapkan arah timur atau arah barat. Kebaikan itu bukan menghadapkan ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram, tapi kebaikan itu adalah didasari kepada iman kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan kita suruh menghadap ke Masjidil Haram, ya sudah, sami'na wa ata'na. Itu namanya iman. Kebaikan itu adalah ketika kita mengikuti konstitusi Quran, konstitusi hukum-hukum syariat. Ini secara fondasi. Kemudian baru diukur dari hubungan sosial. Yaitu bahwa akal mala ala hubbihi, memberikan harta yang kita cintai, kita berikan kepada orang lain. Di dalam hubungan sosial kita. Kemudian apa? Ukuran orang baik itu yang menegakkan syariat Islam. Rukun-rukun Islam itu kita tegakkan dengan melaksanakan sholat. Ketika kita punya harta, ya kita mengeluarkan zakat. Ketika kita berjanji, kita penuhi janji kita. Nah ini menegakkan sendi-sendi keislaman. Kemudian orang yang baik itu yang bagaimana? Orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Orang yang diuji, orang yang diberikan musibah oleh Allah mampu untuk bersabar. Sabar itu maknanya adalah husnuzan kepada Allah, enggak berburuk sangka. Ya Allah, saya sudah tahajud terus, saya sudah sholat duha terus, kok masih miskin saja, kok hartanya enggak nambah-nambah, misalnya uangnya kok susah. Nah ini namanya orang yang nyalahi Gusti Allah. Jadi orang yang sabar itu tidak ada persepsi yang menyalahkan keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam melaksanakan ibadah puasa itu kita disehatkan hati kita sehingga dalam menghadapi apapun itu selalu husnuzan kepada Allah, diberikan takdir yang baik, ya alhamdulillah, kita jadikan sebagai sarana media untuk dekat dengan Allah. Pas ditakdir, diberikan keputusan yang menurut kita tidak baik, diberikan sakit, dompetnya ada isi, ya tetap husnuzan, ya Allah, ternyata panjenengan memerintahkan aku agar lebih semangat lagi di dalam ikhtiar menjemput rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini itu hatinya sudah sehat. Jadi kalau hatinya sehat, insya Allah nggak ada problem sebetulnya. Jadi problem itu sejatinya karena hati kita sendiri lagi ada masalah, sehingga tidak bisa proporsional, nggak bisa memandang dan melihat sesuatu itu dengan jernih. Tapi kalau hati kita ini sehat, sebagai
filter, bisa memandang sesuatu itu dengan pandangan yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, dan pandangan yang dipandu dengan Al-Quran dan hadis sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman tatawwa'a, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati khairan untuk melakukan kebaikan, fahuwa khairullah, maka itu adalah kebaikan untuknya. Jadi kalau kita misalnya dalam perjalanan tapi kita masih mau berpuasa, meskipun sakit kita usahakan tetap berpuasa, itu sejatinya tetap kebaikannya akan balik kepada diri kita sendiri. Kecuali kalau sakitnya menambah kita parah atau menjadikan kita ini susah yang memang berat, maka tadi syariat memberikan rukhsah keringanan. Wa antasumu khairul lakum. Bahkan Allah kembali mengingatkan, jika kalian itu berpuasa, khairul lakum, tetap itu adalah kebaikan untuk in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Karena sejatinya puasa itu bukan problem, tapi justru malah problem solving, menjadi solusi, menjadi jalan keluar. Nah, sementara kita banyak muslim kadang-kadang menganggap puasa itu jadi problem. Masuk Ramadan, ya Allah, Ramadan ini nggak ada kerjaan, semuanya pray, nggak ada pemasukan dan sebagainya. Dianggapnya Ramadan itu problem. Padahal sejatinya Allah memaksa kita untuk rehat sejenak. Kalau kita ini punya persepsi husnuzan, jadi jangan kemudian ditek-tek ke waktu kita, hidup kita, usia kita untuk kerja terus tanpa adanya rehat. Dan memang manusia itu kalau nggak dipaksa itu kadang-kadang nggak bisa mengukur sendiri. Maka diantaranya adalah kita harus husnuzan kepada Allah. Ya Allah, matur suwun panjenengan kok maringi Ramadan. Andai kata nggak ada Ramadan, 12 bulan dalam setahun ya kerja terus, nggak ada liburnya. Tapi dengan dipaksa secara ekonomi barangkali kita menurun secara finansial. Tapi sekali lagi yang dibangun dalam mindset kita adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti di balik itu ada sesuatu rahasia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi tadi dalam menghadapi apapun itu kedepankan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau husnuzon itu kita bangun, kata Allah di dalam hadis qudsi, saya ini tergantung persepsi prasangka hambaku. Kalau hambaku ini terima terhadap keputusanku, aku beri yang lebih baik lagi. Ini insya Allah sekali lagi bahwa puasa itu adalah problem solving, pemecah masalah, solusi atas masalah kita, bukan menjadi masalah itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan baik sampai akhir Ramadan nanti, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, mungkin untuk menyempurnakan kajian kita, barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan.